Mas Alvin, kita kan dari tim Halo Foto punya 3 foto menarik nih ya. Yang kalau dilihat dari Instagramnya Mas Alvin tuh ada birding, ada juga foto portrait sama foto landscape. Ya. Nah, mungkin Sobat Halo Foto bisa lihat foto-fotonya di sini. Ya, Mas, nih aku mau tanya soal foto birding nih, yang ini. Mungkin bisa dijelasin cerita dari foto birding ini, lokasinya di mana, terus juga lagi ngapain gitu. Iya. Itu namanya Bidadari Halmahera. Nama burungnya. Nama burungnya. Oh, Bidadari Halmahera. Kalau bahasa Inggrisnya Star Sting. Star Sting. Ya. Oke. Nanti tapi gue lupa. Yang jelas nama itunya Bidadari Halmahera, nama Indonesianya. Ya. Jadi itu adalah salah satu itu. Jadi cendrawasih itu ada sekitar 40-an jenis. Ya. Ini salah satunya. Nah, yang ada di luar Papua cuma ada 2. Cendrawasih gagak sama itu si Bidadari Halmahera. Jadi cuma ada 2 dan itu ada di Halmahera dua-duanya. Cendrawasih gagak ada di Halmahera, ada si Bidadari Halmahera di Halmahera juga gitu. Jadi itu adalah 2 jenis cendrawasih yang di luar Papua. Yang di Papua sih lebih banyak ya. Berarti ini di fotonya di mana, Mas? Lokasi itu di Halmahera. Di Halmahera. Halmahera Utara. Gitu. Jadi untuk sampai ke sana jalannya jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Sampai jam 6. Oh, 3 jam 6 pagi. Jadi kalau moto cendrawasih itu kita cuma bisa motonya dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Ya, habis itu mereka hilang, nggak tahu kemana. Karena dan harus tahu tempat mainnya gitu ya. Tempat mainnya di mana, dia akan main di satu tempat itu juga, di pohon. Misalkan ada pohon nih, pohonnya itu juga, batangnya itu juga pasti. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nemu cendrawasih nih pagi-pagi nih, misalkan lu lagi jalan gitu di pinggir rumah, nemu cendrawasih di situ jam 6 pagi, nah besok pasti dia balik lagi ke sana. Gitu. Tapi ini fotonya bagus banget loh, bisa pas gitu ya. Maksudnya nggak terbang gitu. Dia emang main di sana. Jadi gini, cendrawasih itu kebiasaannya kalau pagi dia latihan untuk kawin. Jadi gimana tuh? Jadi cendrawasih itu dia kan kalau misalkan binatang lain, misalkan buat kawin ada yang bikin bau-bauan. Kalau rusa misalkan dia nyari belukar di tanduknya gitu. Nah kalau cendrawasih dia nari buat menarik perhatian betinanya gitu. Nah tiap pagi dia tuh latihan. Jadi gladi resik gitu sebelum masuk masa kawin nih. Dia gladi resik dulu sama teman-temannya beberapa tuh. Ya, jadi mereka biasanya ada 3 atau 4 burung itu dia latihan bolak-balik di sana gitu. Jadi nah kalau ada ceweknya narinya bakalan lebih lama biasanya. Walaupun mereka nggak kawin ya. Nah gitu. Jadi tiap pagi tuh mereka nari. Nah itu kita ngambil pas narinya. Jadi mereka bolak-balik gitu. Dan itu momennya memang nggak lama. Nungguinnya aja lama momennya. Mereka nari kayak gitu paling cuma nggak nyampe 1 menit lah, paling 30 detik dan bolak-balik sana gitu. Jadi memang agak repot buat dapetinnya kalau misalkan kita sendiri gitu. Kalau sendiri makanya kita suka ngadain trip sama buat birding ya gitu. Jadi daripada lu datang, kalau misalkan teman-teman datang langsung ke sana gitu, nggak tahu tujuan, nggak ada apa-apa, saya yakin banget nggak bakalan dapet. Yakin hakul yakin mau nungguin sebulan, mau nyari sebulan juga nggak dapet gitu. Harus dengan orang yang ngerti, yang tahu gitu. Berarti knowledge kayak gini tentang birding tuh Mas udah pelajarin dulu sebelum moto gitu ya? Ya kan sebenarnya semua moto tuh, nah jadi gini. Moto tuh 80%-nya tekniknya ya udah tahu ya. Sisanya tuh 20%-nya itu pengetahuan umum biasanya. Gitu. Pengetahuan umum kayak misalkan kalau misalkan lo landscape di sini, tide-nya tuh tahu ya tide apa namanya? Apa sih namanya tide bahasa Indonesia itu? Ya pokoknya tide lah ya. Ada yang rendah atau ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, kita di tempat itu motonya bagusnya pas tide rendah atau pas tide tinggi. Terus kayak Milky Way, kita harus motonya bulan kapan, harinya hari apa, pas bulannya lagi gede atau bulannya lagi kecil, kayak gitu. Jadi itu pengetahuan umum buat fotografi. Jangan sampai datang biasanya kita datang jauh-jauu, misalkan apalagi udah keluar negeri, udah keluar daerah. Apalagi udah datang ke Papua, tiket 5,5 juta sekali jalan. Ya.
terus nggak dapat apa-apa Apa-apa. gara-gara pengetahuan umumnya nggak ada gitu. Jadi ya kita harus pelajarin dulu. Tapi kan kalau misalkan kita udah belajar duluan gitu. Jadi kita udah belajar duluan. Kita udah pastiin kalau misalkan ikutan trip sama kita, ya diusahain dapat 90% 90% biasanya dapat. Kan 10%-nya tetap ada Kuasa. Iya, yang maha kuasa Yang kan. kita nggak bisa kontrol. Iya, nggak bisa kontrol. Kadang-kadang yang nggak bisa kita kontrol itu misalkan kayak bencana alam Iya. atau misalkan tiba-tiba Hujan gitu. kalau hujan masih bisa. Oh. Karena kayak misalkan burung hujan juga kan dia tetap cari makan gitu. Terus tapi masalahnya jalanan mungkin atau misalkan masalah itu biasanya tuh misalkan ada warga setempat yang lagi ngebangun atau ada mendekati tempat jadi burungnya kabur atau apa. Nah itu yang nggak bisa kita Kontrol. iya nggak bisa kita kontrol ya. Jadi selalu ada margin of errornya sih. Tapi so far kalau kita birding selalu dapat gitu. Sama kayak landscape ya selalu dapat biasanya. Karena kan kalau landscape lebih gampang lagi, gunungnya nggak bakalan pergi kan. Gunungnya nggak bakalan pergi. Paling pernah airnya kering gitu. Jadi mau air terjun airnya kering itu pernah. Oh iya. Gitu ya kan kayak misalkan climate change kayak gini kan kita nggak bisa kita atur. Tiba-tiba kita nyampe sana seminggu lalu tuh airnya masih gede, tiba-tiba nyampe sana udah tipis banget gitu ya. Tapi ya, makanya harus dihitung benar-benar sebenarnya gitu. Ada perhitungan. Ada hitung. Kita ngitung primbon lah. Gitu. Jadi tuh berarti jadi fotografer juga nggak bisa ngasal ya. Emang semua harus di-prepare baik-baik, tujuannya jelas mau foto apa, kayak gitu harus kita cari tahu dulu gitu ya Mas ya. Nggak bisa yang ngasal kayak foto kamera gitu ya. Foto HP gitu, main foto-foto aja. Oh, nah gitu. Kan iya masalahnya gini, kalau ngasal sih bisa aja, tapi dapatnya jadi kayak seadanya. Kayak misalkan kita paling gampang gini deh, kalau kita moto prewed atau moto wedding juga kan ada planningnya, Ya, ada planningnya, temanya. Ada gitu. temanya atau misalkan kita tahu nih kalau misalkan wedding sebelum wedding kan kita ada reki dulu lihat tempat atau ada biasanya meeting sama vendor dan lain-lain. Kita tahu dia jalannya kemana, kita taruhnya di mana, motonya di mana, asistennya taruh di mana gitu loh. Jadi kayak gitu-gitu sih. Yang harus dimengerti seorang fotografer. Nah, dan moto tuh nggak jepret doang. Iya, moto tuh nggak jepret doang ternyata ya. Saya kira cuma jepret aja. Ternyata ini saya juga dapat ilmu baru kalau emang harus di-prepare semuanya sebelum foto. Terus ini foto kedua Mas, ini ada ada foto portrait. Iya. Ini gimana nih Mas? Itu ceritanya? Keren banget. Itu awal tahun 2013. Itu waktu ngisi workshop di Papua. Di Papua lagi. Iya, ini salah satu workshop yang pesertanya paling banyak. Tapi ini di studio atau gimana sih? Studio itu. Ini di studio. Jadi kita recreate Tifa Dance nama itu. Jadi tarian Tifa itu diadain kalau misalkan lagi pelantikan kepala suku gitu ya, di Sentani sana gitu. Waktu pas ke sana disuruh ngisi workshop. Nah, waktu itu cari konsepnya apa yang bagus ya. Jadi ini kayaknya bagus nih. Itu sampai semua peralatannya tuh dibawa dari sini, dari Jakarta. Holy powdernya, terus abis itu lampunya itu 4, itu kalau salah 4 atau 5 itu 5 lampu. Ini berarti lampu nih ya? Lampu semua, itu bawa dari Jakarta kayak semua. Kayak Milky Way gitu ya? Saya ngeliatnya. Oh iya. Di belakangnya. Nah itu semuanya bawa dari sini. Tiang-tiangnya semuanya tuh bener-bener bawa dari sini gitu. Jadi emang buat workshop di sana. Dan itu gua kaget juga sebenarnya. Itu pendaftaran tuh baru dibuka. Misalkan acaranya hari Jumat nih. Yeah. Jumat pagi. Pendaftarannya baru dibuka Kamis jam 4. Mepet dong ya? Mepet banget. Agendanya udah ada. Maksudnya memang udah dijadwalin buat workshop. Tapi problemnya waktu itu si gedungnya ini belum pasti jadi nih. Maksudnya masih dalam tahap finishing. Jadi kan waktu itu pas mau peresmian sama Pak Jokowi. Sebelum peresmian itu ada H- seberapa itu gedungnya baru bisa dipakai gitu. Nah, jadi kita nunggu itu sambil kerja di sana, sambil nunggu itu
H-1 itu baru oh ya besok bisa nih gitu. Nah jam tadi sore diumumin jam 7 gue dikasih tahu, oh mas udah 15, oh ya udah aman. Terus nambah jam 8 tuh nambah jadi 20, oh ya udah aman. Berarti Maksudnya kita antusiasnya juga ada ya. Antusiasnya ada. Nah itu masih bisa di ruang studionya tuh. Studionya kalau nggak salah sekitar lumayan gede, 7x7-an ya, mungkin 7x7 meter lebih. Itu masih dapat lah, masih enak gitu. Jam 12 malam gue dikabarin yang daftar 65. Membludak ya. Iya. Maksudnya unexpected gitu Iya, ya. dan itu panitianya pindahin tuh dari studio ke aula. Jadi kayak aula yang buat opening sama Pak Jokowi tuh nanti tuh ada aula gede banget. Karena nggak muat lagi kan kalau di studio. Udah gitu yang gua happy lagi banyak yang marah-marah ke panitia gara-gara workshopnya hari Jumat. Itu workshopnya hari Jumat tuh yang daftar 60. Kalau hari Sabtu Minggu mungkin lebih banyak. Karena banyak yang bolos kantor. Iya benar. Banyak yang bolos kantor gara-gara ada acara itu. Karena mereka ternyata di Papua itu orang karena jarang banget workshop fotografi. Jadi begitu ada workshop mereka antusias banget, happy banget. Apalagi ngomongin bisnis sama ngomongin bisnis sama lighting kan jarang di sana kan. Gitu. Jadi biasanya orang ya paling motonya prewed dan lain-lain gitu. Jadi mereka sih happy banget sampai sekarang. Fotonya masih dipajang tuh di sana. Di sana foto-foto workshop ya, ini. Gitu, apalagi kan kayak Holly ini bukan barang langka ya, emang nggak ada di sana gitu. Jadi orang sana juga nanya, bang ini belinya di mana ya? Aku buat dari Jakarta. gue kasih linknya, nanti lu coba beli deh. Gitu. Iya, apalagi kan biasanya workshop hari Sabtu ya, hari weekend gitu. Ini di hari Jumat tapi bisa serame itu. Iya, itu makanya gue cukup nggak berkesan. expect banget. Itu kayaknya workshop paling rapi dan paling ya mewah tempatnya. Salah satu yang memorable ya buat Mas Alvin. Terus ini juga nih ada foto landscape nih. Nah, ini di mana nih Mas? Itu di Panggong Lake di India. Jadi India. itu perbatasannya. Jauh ya. Lumayan. Jauh loh. Itu perbatasannya India sama Cina. Jadi tempat itu loh syutingnya Three Idiot. Oh iya tahu. Yang Three Idiot tuh yang scene terakhir yang digampar sama helm tuh. Nah, yang naik Vespa, nah itu di situ. Gitu. Jauh banget dong. Terus maksudnya ini ke sana gimana Mas? Ya itu lagi trip. Jadi sunrise di sana. Ini pas sunrise nih fotonya. Jadi buat gua jadi kayak tempat apa ya? Ya ini bener-bener buat gua memorable banget karena di Panggong itu lu nggak bisa langsung moto. Gua baru bisa lari-larian di sana tuh setelah ketiga kalinya ke sana gitu. Sebelumnya tuh pusing pasti. Jadi kalau lu di ketinggian itu kan ketinggiannya 4.000 sekian. Jadi lu berdiri lebih tinggi dari puncak Semeru tuh kalau di sana. Gitu. Berarti fotografer sekalian hiking gitu ya, naik gunung. Jadi kalau lu ke sana lu pasti pusing pertama karena ada perbedaan altitude. Ya, kalau apalagi kita orang tropis yang tinggal di dekat pantai nih cuma paling kita berapa meter di atas laut kan. Itu jadi pasti pusing. Nah itu pagi-pagi dan itu tempatnya bener-bener enak karena beda. India tuh beda sama di sini. Di sini tuh kalau tempat bagus pasti tiap pagi, tiap sore pasti banyak yang selfie, foto-foto gitu. Nah di sana tuh sepi, bener-bener nggak ada orang. Jadi kayak misalkan pagi-pagi ya gue sendirian aja. Gitu. Gue sendirian aja. Jadi kalau misalkan gue pingsan di situ juga nggak ada yang nolong. Plus minus ya, tapi di sana berarti lebih tenang. Ya kan, maksudnya dengan pemandangan yang kayak begini, terus juga sepi, pasti lebih tenang sih. Tapi kalau di sana sunrise tuh jam berapa ya Mas? Kalau di sini mungkin 5:30 matahari udah ada. Tergantung musim. Jam berapa? Kalau musim panas biasanya jam 7-an, jam 7. Jam 7 baru ada matahari. Jam 7 baru mulai naik, itu kayaknya jam 7-an juga. Gitu. Kalau misalkan udah winter biasanya lebih siang lagi karena kan dia mataharinya lebih sedikit gitu. Yang kira-kira menurut Mas paling memorable yang terus effortnya susah banget itu bidadari itu. Oh yang ini, yang berding ini. Bidadari itu udah paling susah ya. Ya walaupun dari sisi
dari sisi jarak mungkin si Panggong lebih jauh ya, tapi Lebih kalau jauh. dari sisi effort sih, Pengalaman, effort, itu sih birding ini bidadari itu sih emang effortnya tinggi banget. Dan kita itu manjat rumah pohon loh. Jadi motonya tuh biar dapat eye level tuh kita manjat rumah pohon dulu. Jadi kita ngumpet. Jadi kalau di sini burung yang dikandangin, ya kalau di alam liar kita yang dikandangin. Kita yang dikandangin. Iya sih, benar, kita harus pinter buat ngelihat objeknya itu Ya, ya. karena kalau kita ketahuan sama dia kabur. Dia kabur ya, makanya ini Pergi bisa pas banget gitu fotonya. Bagus banget sih.